Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Michael. Di video kali ini kita akan melakukan update market crypto, teman-teman. Terlebih lagi setelah ada geopolitik ya, ancaman geopolitik di mana Israel menyerang Iran. Jadi kita lihat memang market crypto sedikit mengalami pelemahan, teman-teman, di mana Bitcoin sempat ke area kisaran 103.000 dan saat ini udah mulai mengalami rebound sampai ke kisaran area 105.000. Nah, kira-kira bagaimana nih next plan-nya untuk Bitcoin juga yang akan kita bahas, dilanjutkan dari analisa kita yang sebelumnya juga, teman-teman. Jadi pastikan kalau misalnya kalian nggak mau ketinggalan info seputar market crypto, di mana kita update cukup up to date juga. Kalau ada berita besar pasti saya update, teman-teman. Kalian bisa subscribe channel ini juga dan kalian bisa bantu like videonya aja biar saya lebih semangat untuk buat kontennya juga, teman-teman ya. Mungkin kita bisa aim untuk 250 likes, itu udah lumayan juga. Jadi kalian bisa bantu aja pencet tombol likes-nya. Hanya membutuhkan waktu mungkin 3 detik, 4 detikan. Dan ya, itu aja teman-teman. Dan ya, kita sekarang langsung masuk aja ke dalam intronya terlebih dahulu ya. Oke. Ya, coba kita lihat untuk market crypto saat ini keadaannya bagaimana nih. Overall, market sedikit mengalami rebound. Kalau kita lihat dari 24 jam terakhir, bahkan beberapa crypto ya udah ada yang cukup positif gitu. Tapi overall memang cukup terdampak di mana altcoins mengalami penurunan secara mungkin dalam time frame daily-nya juga. Secara fear and greed kita juga lagi di area greed, teman-teman. Jadi ya lucunya gitu ya, kita masih di area grid istilahnya ya, padahal market udah mulai turun. Jadi memang ini menunjukkan bahwa sentimen waktu itu relatif lebih cukup bullish juga. Tapi yang seperti saya bahas di video terakhir, kalau kalian nonton videonya sampai habis pasti kalian mendapatkan intisarinya gitu ya, bukan cuma ngambil dari thumbnailnya doang. Kenapa? Karena kita udah lihat bahwa banyak sekali berita-berita yang positif yang terjadi, tapi marketnya kenapa nggak naik gitu. Dan ternyata ada ya ini bisa dikatakan black swan event, tapi ya rata-rata orang-orang udah tahu gitu ya bahwa Israel dan Iran lagi ada konflik gitu. Jadi kita akan lihat gitu di video ini khususnya secara plannya nextnya bagaimana nih untuk Bitcoin dan market crypto. Nah, kalau kita lihat dari sini keadaan menurut saya akan memanas. Kenapa? Karena di sini bahkan Iran udah confirm bahwa mereka declare perang gitu ya dengan Israel, lalu mereka katakan mereka akan retaliate, artinya ya mereka akan melakukan serangan balik gitu, nggak tahu kapan. Dan kita tahu bahwa Israel sendiri itu adalah ally-nya si Amerika atau si US. Jadi ya kita bisa lihat juga dari statement Donald Trump baru ini aja, teman-teman, pada saat malam ini gitu ya. Kenapa? Karena waktu diserang US itu lagi malam ya, stock market juga lagi tutup. Jadi dalam beberapa saat lagi sebenarnya kita akan melihat reaksi dari stock market bagaimana keadaannya. Nah, kalau kita lihat dari sini, ini menurut saya cukup parah sih gitu ya, cukup besar dampaknya. Kenapa? Karena si Trump sendiri sebenarnya dia tahu bahwa Israel mau attack Iran gitu. Israel mau menyerang. Bahkan dia bilang sini, we know what's going on. Kita tahu apa yang terjadi. Seperti itu. Bahkan dia bilang, oh, attack ini atau penyerangan ini adalah setelah 60 hari deadline ya untuk Iran untuk membuat deal nuklir. Ya, nuklir deal, karena Iran sendiri mereka mempunyai nuklir. Dan hari ini adalah hari ke-61. Jadi benar-benar Israel udah di plan out gitu. Oh, 60 hari. Oke. Lewat satu kali nggak make a deal sama sekali, ya udah kita serang. Intinya seperti itu. Tapi memang di atas namakan Israelnya juga. Tapi sebenarnya kalau menurut saya dari sini, US pun play a part in this. Ya mereka ya pasti adalah gitu ya. Khususnya dengan komen Trump seperti ini. Lalu dia bilang, oh malah ya mereka bilang very successful secara penyerangan ini. Kembali lagi, saya bukan expert geopolitik dan saya juga sebenarnya nggak mau juga kalau ada hal seperti perang dunia ketiga dan lain-lain. Tapi ya ini newsnya yang membuat market cukup parah. Dan kalau kita lihat saat ini ya kita akan lihat gitu, apakah ini benar-benar peperangan yang akan berjalan cukup lama seperti Rusia dan Ukraina juga gitu. Karena apa? Karena minggu lalu aja sebenarnya kan Trump ada drama lagi dengan Elon. Di sini saya buat video. Dan saat ini ada drama lagi mengenai geopolitik. Jadi benar-benar market ini ya disertai dengan drama-drama yang ada gitu. Satu hal yang saya perhatikan, karena Iran itu adalah produser, salah satu produser top OPEC, teman-teman. Jadi produser oil, crude oil. Jadi ketika diserang,
harga oil atau harga minyak itu mengalami kenaikan cukup signifikan, 13,3% dalam satu hari gitu. Nah, hal ini sebenarnya cukup akan berdampak terhadap hampir semua negara sebenarnya. Kenapa? Karena ya orang-orang yang gak punya minyak, istilahnya mereka harus import dengan membeli minyak dengan harga yang lebih mahal, kira-kira seperti itu. Dan alhasil inflasi akan lebih besar. Kalau inflasi akan lebih besar, ya kemungkinan The Fed untuk easing juga akan menurun. Simpelnya seperti itu. Dan kalau kita lihat untuk Bitcoin sendiri, sebenarnya kalau kita lihat dari demand sendiri, kita masih ada inflow, bukan outflow ya, untuk Bitcoin. Walaupun makin lama makin kecil. Kalian bisa perhatikan dari sini 9 sampai 12 Juni, makin lama menurun gitu ya. Ini sempat naik sedikit sih, lalu menurun. Kita nggak tahu nih hari ini bagaimana untuk respons dari Bitcoin ETF juga. Tapi yang saya perhatikan justru Ethereum ETF-nya yang relatif lebih strong, teman-teman. Justru sekarang malah masih cukup strong gitu. Ini sesuatu yang sangat-sangat cukup menarik gitu. Kenapa? Karena ya kalian bisa lihat dalam 3 hari terakhir aja Ethereum ETF walaupun dengan berita-berita perang seperti ini ya masih mengalami inflow. Pertanyaannya adalah nanti tinggal 13 Juni ini pada saat nanti market mulai bereaksi gitu ya terhadap peperangan ini, apakah masih ada masih ada flow atau enggak gitu ke dalam Ethereum ETF sendiri. Seperti itu. Dan Ethereum sendiri udah sedikit turun sebenarnya price actionnya karena ya Bitcoinnya juga mengalami penurunan yang seperti kita bisa lihat dari price action di sini, teman-teman. Nah, kalau kita lihat reaksi dari pasar sendiri, teman-teman, kalau untuk Ethereum ya kita lanjutkan. Ada Ethereum whale gitu ya, ada paus di Ethereum yang justru pada saat Ethereum mengalami dip seperti ini mereka membeli gitu ya. Kita nggak tahu ini adalah satu orang atau enggak, tapi mereka membeli kisaran 100 juta dolar Ethereum loh dalam waktu 6 jam terakhir ini setelah market crash gitu. Jadi memang Ethereum lagi saat ini demand-nya masih cukup besar, permintaannya, makanya ya harganya turun, tapi turunnya nggak sampai breakdown juga. Nah, sebelum kita masuk mungkin ke dalam analisa teknikal dan beberapa hal yang saya mau share juga, teman-teman, mungkin saya mau share dulu mengenai Binance Holders Airdrop ya. Jadi kalau misalnya teman-teman yang belum ada Binance, saya sangat rekomend sekali kalian menggunakan Binance juga, teman-teman. Kenapa? Karena salah satunya adalah kalau kalian yang ada akun Binance dan kalian hold BNB di dalam Binance Exchange-nya, ya BNB adalah token dari exchange Binance sendiri, itu kalian biasanya akan mendapatkan airdrop seperti ini gitu. Jadi kalau kalian misalnya ada BNB, 1 BNB, 10 BNB atau bahkan 100 BNB gitu ya, kalian bisa mendapatkan hasil airdrop. Ya kita nggak tahu, ini nggak dipastikan kapan, tiap bulan atau tiap minggu gitu ya. Tapi kalau setiap ada project ya dan projectnya adalah holder airdrop, ya kita bisa mendapatkan airdrop. Ya salah satunya sebenarnya Resolve yang udah di airdropkan gitu. Dan Resolve ini sebenarnya cukup menarik sekali. Kenapa? Karena dia adalah kripto yang bergerak di bidang stablecoins, teman-teman, dan saya cukup positif sekali gitu mengenai stablecoins karena stablecoins itu adalah jantung atau intisari dari market kripto juga gitu. Jadi kalau kita lihat Resolve ini udah cukup leading karena bahkan total value lock-nya udah ada 355 juta, ini relatif lebih besar dan mekanismenya dia itu cukup menarik. Kenapa? Karena Resolve itu ada 2 token istilahnya, kalau kalian lihat dari sini ada nggak ya? Dia ada 2 token, yaitu adalah RLP ya, dan nih RLP dan juga Resolve-nya sendiri ini yang adalah stablecoin seperti itu. Jadi ini cukup menarik, kalian bisa langsung cek aja Resolve. Nanti saya taruh link aja, kalau misalnya kalian belum ada Binance kalian bisa daftar juga. Dan ya kita coba lanjut aja ke dalam teknikalnya, kira-kira saat ini untuk Bitcoin bagaimana gitu ya. Ada beberapa hal sebenarnya kalau kita membahas mengenai teknikal, tapi kembali lagi disclaimer on and do your own research juga, teman-teman. Saya akan coba share outlook saya secara objektif. Kita nggak ada bias, kita lihat aja situasi market saat ini gitu. Ada satu hal yang menurut saya cukup menarik, yaitu adalah open interest dari Bitcoin udah mulai mengalami penurunan. Bahkan ini sesuatu yang cukup menarik, teman-teman, karena kalau kalian lihat dari sini ya, ini waktu itu Bitcoin kan sempat di area kisaran 100.000 kan minggu lalu gitu, 100.000 lalu mengalami kenaikan lagi. Ini cukup signifikan sekali rally-nya, sekarang turun. Tapi kalian bisa lihat dari sini udah ada perubahan di mana harganya relatif naik ke atas gitu ya, tapi open interest-nya mengalami penurunan. Jadi pada saat drop di sini, pada saat market drop di sini, pada saat ada konflik antara Iran dengan Israel gitu ya, yang terjadi adalah banyak orang yang lebih kena flush, kena likuidasi gitu. Karena kemungkinan menurut saya pun pada saat Bitcoin di area ini, kalian bisa lihat dari sini, open interest-nya mulai mengalami kenaikan ya. Dan more people kalau saya lihat gitu ya, terlihat mungkin membuka posisi long
gitu. Kenapa? Karena memang cukup prime. Bahkan di video terakhir saya juga bilang bahwa Bitcoin bersiap untuk all time high. Cukup menarik. Jadi kemungkinan banyaknya lagi posisi long. Ternyata malah turun gitu. Hal itu membuat drop yang lebih besar di open interest. Open interest, kalau teman-teman nggak tahu itu apa, open interest adalah jumlah posisi ya yang ada saat ini di dalam market futures. Dan kalau menurut saya pribadi ya masih ada kemungkinan untuk kita lanjut turun lagi sih kalau misalnya hal ini terjadi, apalagi kalau misalnya ada eskalasi. Jadi better sebenarnya untuk saat ini ya wait and see dulu gitu ya. Mungkin kita nggak melakukan apa-apa. Kenapa? Ya karena belum ada certainty seperti itu. Tapi kalau misalnya kita lihat secara teknikalnya sendiri di Bitcoin, sebenarnya cukup menarik. Kalian bisa lihat dari sini, kalau kita ambil trendline di sini, pada saat Bitcoin drop pun gitu ya, ini dia hanya retesting doang, bisa dikatakan ya. Dia retesting trendline-nya aja. Retesting trendline, lalu mungkin mengalami kenaikan kembali, di mana ada. Bahkan ini pun belum break the key support level. Ya, support levelnya di kisaran 102 sama 103 pun itu belum ke break, teman-teman. Jadi itu satu hal yang saya perhatikan sih sebenarnya untuk Bitcoin yang relatif sebenarnya cukup menarik. Tapi nanti kita balik lagi ke grafik ini, kita coba bahas lebih dalam secara short termnya. Tapi saya mau kasih tahu teman-teman salah satu grafik penting sekali gitu. Yang pertama itu adalah, ini mungkin nggak terlalu penting tapi memberikan teman-teman perspektif, yaitu adalah Bitcoin CME gap ya. Kalau kita lihat dari sini ya, CME gap udah ke fill sih ya, CME gap di sini, tapi memang ini membentur gapnya, jadinya jadi resistance, istilahnya seperti itu di posisi saat ini untuk Bitcoin CME gap. Nah, tapi satu hal yang saya mau share, nah ini yang cukup menarik teman-teman. Ini adalah tren sih untuk Bitcoin ya. Ya kalau kalian lihat dari sini, kalian mungkin lihat di 3 hari, kalian bisa perhatikan. Ini saya sebenarnya udah sempat share di private community, tapi saya share ke teman-teman sekarang, dimana ada bisa dibilang seasonality lah. Seasonality maksudnya apa? Seasonality adalah pada saat, kalau kalian perhatikan ya di sini setiap lingkaran ya yang saya lingkarkan itu di kuartal 2, kira-kira di kisaran kuartal 2. Lalu saya juga lingkarin yang di bawah sini, ini adalah kuartal 3. Jadi maksudnya apa? Maksudnya sebenarnya simpelnya seperti ini. Bitcoin ada tendensi membentuk local top di kuartal 2. Jadi Bitcoin itu jarang sekali naik gitu ya, signifikan. Ya kalau kita di all time high ya, cukup jarang naik signifikan di kuartal 2. Dan kuartal 3 ada tendensi dia biasanya turun di kuartal 3 dan membentuk bottoming level. Itu yang terjadi ya di beberapa tahun sebelumnya. Nah, makanya ini saya mau kasih lihat teman-teman bahwa ini loh yang terjadi gitu ya. Sekarang kita di kuartal 2 kan. Mei dan Juni kan kuartal 2. Kuartal 3 ya Juli, Agustus. Kalau kita lihat di tahun 2024 cukup mirip gitu yang terjadi, di mana ya Mei di sini kita masih di atas gitu ya. Tapi masuk ke dalam kuartal 2, Juni, Juli, ini kita turun. Sempat ada naik tapi turun lagi gitu, membuat bottoming di kisaran bulan Agustus. Seperti itu. Ini yang terjadi untuk Bitcoin di tahun 2024 ya. Nextnya kalau kita lihat juga di tahun 2023 ini juga terjadi, ya ada kenaikan cukup besar di bulan Juni, lalu drop, bottoming di bulan Agustus. Gitu, itu yang terjadi. Ini juga cukup mirip sebenarnya di bulan tahun 2022 ya, ini waktu bear marketnya. Di mana Bitcoin drop, Mei Juni cukup bertahan, istilahnya di sini mungkin market masih ada hopium, oh ini kita masih bisa naik dan lain-lain, konsolidasi. Tapi the big drop happen pada saat di bulan Juni gitu ya, Juni, lalu bottoming di kisaran bulan Juli, terus ada sedikit drop lagi sampai di kuartal 4, baru ini adalah bottom cycle-nya si Bitcoin. Seperti itu. Kalau misalnya kita lihat di tahun 2021, di sini Mei ya, kita sempat ada bisa dikatakan juga top, terus sedikit mengalami penurunan, tapi ini lebih konsolidasi sih. Ini periode yang konsolidasi lah, nggak terlalu significant impact kalau menurut saya di tahun 2021. 2020 saya nggak ambil, kenapa? Karena ini pada saat COVID, jadi ya keadaan black swan event lah. Tapi biasanya tuh seperti itu. Ketika market lebih mature, di saat Bitcoin udah menembus all time high-nya di kisaran 40.000, 50.000-an, itu yang terjadi gitu. Dan pertanyaannya adalah apakah pattern itu akan terulang atau enggak? Gitu untuk di siklus kita saat ini. Jadi biar teman-teman mempunyai gambaran kira-kira untuk Bitcoin bagaimana sih di bulan Juni sendiri. Makanya saya lihat, kalau kalian lihat analisa saya, yes kita masih bisa naik mungkin ke 114.000, tapi saya nggak mau terlalu positif sampai ke 120.000, 121.000. It's possible, tapi ya
kalau saya pribadi ya dengan analisa saya 114, 116 menurut saya itu lebih logical, potential top baru turun. Itu pun nggak harus gitu. Kalau misalnya kita ternyata udah top, bukan top sementara ya, bukan top the bull cycle top ya teman-teman, tapi ini lebih karena top sementara ya nggak apa-apa gitu. Kenapa? Karena kita masih ada opportunity untuk buy the dip lebih dalam mungkin di bulan Juli, bulan Agustus sebelum another one more leg up di akhir tahun. Seperti itu. Ya, itu satu hal yang kalian bisa perhatikan lah. Dan kalau misalnya kita lihat, kita kembali lagi ke dalam time frame 4 jam secara short term ya. Bagaimana sekarang untuk Bitcoin? Ya, posisi saat ini sebenarnya nggak terlalu menarik ya. Kalau misalnya teman-teman membuka posisi pun, personally untuk Bitcoin saya nggak merasa cukup yakin, oh kita bisa naik lagi. Yes, possible. Ya, karena ini kan area resistance ya saat ini. 105, 106, yang awalnya kita lihat resistance jadi support, boom, naik ke atas. Sekarang kita udah testing resistance gitu. Di sini saya memang gambarkan, oh potensial kita bisa rebound lagi, tapi ya harus ada demand-nya dulu, benar-benar kuat. Kalau saya lihat dari berita sendiri saat ini saya nggak terlalu positif gitu. Justru bisa aja gitu ya, kita hanya kayak gini, lalu konsolidasi gitu, konsolidasi dan ya mungkin possible kayak gini, sedikit fake out gitu ya, baru turun ya. Di minggu depan mungkin ya, karena kita memasuki weekend juga ya, jadi itu sesuatu hal yang kita perhatikan. Seperti yang kita lihat juga bahwa ini kemarin analisa kita Bitcoin turun, ini benar Bitcoin turunnya, lalu kita men-timing untuk Bitcoin nge-bounce, tapi ternyata nggak nge-bounce. Kenapa? Karena memang lihat dari sini pun area supportnya cukup melemah di sini, sempat naik ke atas, tapi ini hanya sebuah fake out doang, lalu mengalami penurunan kembali seperti itu. Jadi ini nggak terjadi. Jadi kalau saya lihat dari sini, sepertinya Bitcoin kalau mau break all time high, ya butuh more pressure lagi. Kenapa? Karena pada saat Bitcoin di posisi saat ini, gitu ya, ini berita bagusnya cukup besar gitu, berita positifnya, tapi nggak berhasil push up untuk markets gitu. Jadi bisa dikatakan mungkin untuk saat ini buyers mulai kembali melemah walaupun Bitcoin masih maintain structure-nya sendiri, tapi lebih baik wait and see dulu sih untuk saat ini gitu ya. Kira-kira ini aja untuk video hari ini teman-teman. Kembali lagi kalau kalian suka videonya dan menemukan video ini membantu, ya bisa share videonya, pastikan kalian like videonya dan udah subscribe channel ini juga. Dan ya itu aja videonya, kita ketemu lagi di next video teman-teman. Thank you all for watching dan ya see you on the next video. Bye bye.